Selamat pagi pemirsa Metro TV, Anda menyaksikan live event debat pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 bersama saya Iqbal Himawan. Kami akan langsung ajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di lokasi debat di Philadelphia, Pennsylvania, di mana Donald Trump dan Kamala Harris nanti untuk pertama kalinya akan berhadapan dalam debat calon Presiden Amerika Serikat pada Selasa waktu Amerika Serikat. Debat kedua Trump dan debat perdana Kamala Harris di kampanye pemilu AS 2024 ini akan berlangsung pada pukul 20 malam waktu Amerika Serikat. Debat ini akan digelar di National Constitution Center, Philadelphia, Pennsylvania. Dan debat kali ini merupakan kali kedua bagi Trump. Sebelumnya debat pertama diikuti oleh Donald Trump pada saat melawan Presiden petahana Joe Biden yang diusung oleh Demokrat pada Juni lalu. Namun Biden mundur dari pencalonan presiden dan menyerukan dukungannya ke Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris. Sementara itu bagi Harris ini menjadi debat pertamanya. Debat antara Trump dan Harris akan berlangsung selama 90 menit. Perubahan calon dari Demokrat memberi angin segar bagi para pendukung. Dalam jajak pendapat terakhir atau polling, Harris disebut lebih unggul dari Trump meskipun selisihnya tidak signifikan. Sementara itu sejumlah isu akan dibahas dalam debat kedua kali ini. Isu-isu tersebut mencakup ekonomi, imigrasi, aborsi, kebijakan luar negeri terutama terkait dengan perang Rusia-Ukraina dan agresi Israel di Palestina. Dan pemirsa, Capres Partai Demokrat Kamala Harris dan Capres Partai Republik Donald Trump sebentar lagi akan berhadapan dalam debat pemilihan presiden. Debat ini bisa jadi momen menentukan bagi pemilu Amerika Serikat pada November mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri langsung dari White House atau Gedung Putih, Washington DC. Valdia, mengapa debat Capres kali ini bisa menentukan hasil pemilu, Valdia? Halo Iqbal dan pemirsa, debat Capres kali ini bisa sangat menentukan bagi hasil pemilu Amerika Serikat pada November nanti. Karena debat ini bisa jadi menentukan karena survei dari NPR mengatakan bahwa 8 dari 10 warga Amerika Serikat yang memiliki hak pilih berencana akan menggunakan hak pilih mereka pada pemilu nanti. Meskipun sebagian besar pemilih Amerika Serikat ini sudah menentukan siapa yang akan mereka pilih apapun yang terjadi pada debat Capres malam ini, tetapi masih ada para pemilih yang belum menentukan pilihan mereka yang disebut undecided voters. Nah, jumlah undecided voters ini tentunya lebih kecil daripada pemilih yang telah yakin akan pilihan mereka. Tetapi undecided voters ini bisa menentukan di negara-negara bagian kompetitif di mana hasil pemilu di negara-negara bagian tersebut selisihnya hanya sedikit. Nah, selain itu debat ini juga hanya beberapa hari dari early voting atau sebuah mekanisme di mana para pemilih ini memberikan suara mereka jauh-jauh hari sebelum pemilu serentak nasional pada November mendatang. Nah, early voting ini jadwalnya berbeda-beda di setiap negara bagian, tetapi yang paling early atau yang paling awal adalah pada negara bagian Pennsylvania, di mana debat Capres ini dilaksanakan. Negara bagian Pennsylvania akan mengadakan early voting pada 16 September mendatang, jadi kurang dari 1 minggu. Nah, negara bagian Pennsylvania ini juga merupakan salah satu negara bagian kompetitif yang diperebutkan oleh kedua capres. Nah, selain itu, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi para pemilih untuk menyaksikan kedua capres ini berhadapan, karena setelah ini tidak ada lagi capres atau debat capres antara Harris dan Trump. Debat cawapres akan diselenggarakan pada 1 Oktober mendatang, Iqbal dan pemirsa, antara pasangan dari Kamala Harris yakni Tim Walz dengan pasangan dari Donald Trump yakni JD Vance. Iqbal. Ya, Valdia, ada undecided, ada juga swing voters, terutama di daerah-daerah yang menentukan begitu. Lalu
yang mungkin menjadi salah satu acuan bagi warga Amerika Serikat adalah hasil polling. Nah, bagaimana sebenarnya posisi masing-masing capres pada polling terakhir menjelang debat nanti, Valdia? Ya, jadi ada beberapa polling yang bisa dilihat. Yang pertama adalah polling popularitas, siapa yang diperkirakan akan mendapatkan suara paling banyak. Kemudian ada juga polling di negara-negara bagian yang kompetitif yang bisa menentukan hasil pemilu. Kemudian ada juga polling dilihat dari isu-isu yang dianggap penting bagi warga Amerika. Nah, kita lihat dulu dari polling mengenai popularitas. Sebelum debat capres kali ini ada polling yang menghitung atau mengagregatkan semua polling-polling yang dilakukan oleh lembaga polling, yakni lembaga 538. Nah, menurut lembaga 538, sebelum debat capres ini, Kamala Harris unggul dengan perolehan 47,1%. Sementara Trump berada di 44,4%. Nah, tapi yang perlu diingat, mekanisme pemilu di Amerika ini tidak dihitung berdasarkan siapa yang memiliki suara atau mendapatkan suara paling banyak seperti di Indonesia begitu. Mekanisme pemilu di Amerika Serikat ini dihitung pula dengan mekanisme electoral college, di mana setiap negara bagian ini memiliki poin-poin yang berbeda-beda dan disitulah mereka akan bertarung untuk mendapatkan poin-poin tersebut. Nah, ada negara-negara bagian yang kompetitif karena poin mereka tinggi serta hasil pemilu di negara-negara bagian tersebut itu sulit ditebak terkadang begitu. Nah, di negara bagian yang kompetitif ini ada 7 negara bagian kompetitif. Nah, menurut polling terbaru, Harris ini unggul di 4 negara bagian di antaranya. Namun, di 3 negara bagian di mana Harris unggul, yakni Pennsylvania, Wisconsin, dan juga Michigan, ini selisihnya itu sangat tipis antara 1% bahkan di bawah 1%. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk berbalik begitu saat setelah pemilu November nanti. Nah, di negara-negara bagian yang menentukan ini, yang hasilnya, yang pollingnya ini selisihnya sangat tipis, yakni Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin, biasanya ini merupakan basis Demokrat yang kuat begitu. Namun pada pemilu 2016, negara-negara bagian tersebut berhasil direbut oleh Trump dan menjadi basis Partai Republik. Namun pada 2020 Biden kembali merebut negara-negara bagian yang kompetitif tersebut. Nah, jika Harris bisa merebut kembali negara-negara bagian itu, maka diperkirakan Harris ada di jalur untuk memenangkan presidensi Amerika Serikat pada tahun ini. Nah, polling yang terakhir adalah mengenai isu-isu yang dianggap penting oleh warga Amerika Serikat. Yang pertama adalah mengenai ekonomi. Harris dianggap jauh lebih unggul daripada Trump untuk menangani isu ekonomi ini terkait misalnya inflasi dan juga biaya hidup atau tingginya biaya hidup di Amerika Serikat. Sementara untuk isu-isu kunci lainnya seperti isu hak aborsi atau kebebasan hak reproduksi, kemudian untuk isu imigrasi, isu Timur Tengah, dan juga isu-isu non-ekonomi lainnya, Harris dianggap lebih baik daripada Trump untuk menangani isu-isu tersebut, namun tidak jauh lebih baik seperti untuk isu utama, yakni isu ekonomi. Iqbal. Baik, Valdia Baraputri, menarik nanti kita lihat karena meskipun tidak ditentukan secara spesifik ya topiknya apa, tapi nanti kita akan lihat seperti apa perdebatan yang berlangsung. Valdia Baraputri, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung Putih Amerika Serikat.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.